Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran ini, saya Sofiana Laila. Hari ini, saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda sebuah topik yang menarik yaitu sejarah psikologi pendidikan. Saya yakin video ini akan memberi Anda wawasan baru dan memperluas pemahaman Anda tentang bagaimana psikologi memengaruhi dunia pendidikan kita. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pendidikan tentu saja adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi di mana kita tahu bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang bisa diaplikasikan di semua bidang kehidupan mulai dari industri dan organisasi sosial perkembangan klinis termasuk juga bidang pendidikan. Nah, sebagai cabang dari psikologi pendidikan dia khusus mempelajari tentang proses belajar. Bagaimana seseorang itu belajar memperoleh pengetahuan baru atau memperoleh keterampilan baru. Dan bagaimana proses pengajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi bagaimana guru bisa membuat peserta didiknya itu lebih maksimal dalam belajarnya. Oke, kita masuk tokoh dari psikologi pendidikan yang pertama, yaitu William James. Dia hidup di tahun 1842 sampai dengan 1910. Nah, di tahun 1990 dia menulis sebuah buku yang berjudul Principles of Psychology. Prinsip-prinsip psikologi. Nah, setelah itu tidak lama setelah buku itu ditulis kemudian dia membuka sebuah kelas, serial kelas. Jadi kelasnya itu ada beberapa seri, ada beberapa kali pertemuan yang mengambil tema talk to teacher, berbicara kepada guru. Nah, dia meyakini bahwa untuk meneliti psikologi pendidikan atau meneliti psikologi di bidang pendidikan itu harus datang langsung ke sekolah. Tidak bisa jika pakar psikologi itu melakukan penelitian di laboratorium. Lalu kemudian dia mengklaim bahwa hasil penelitiannya itu adalah psikologi pendidikan itu menurut William James tidak bisa seperti itu, jadi harus datang ke sekolah melakukan observasi wawancara di sekolah, dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian di sekolah itu. Nah, William James itu juga berpandangan bahwa untuk bisa mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dari murid, maka ketika mengajar guru itu harus memberikan materi yang satu tingkat lebih sulit. Kemudian tokoh yang kedua adalah John Dewey. Dia hidup di tahun 1859 sampai dengan 1952. Nah, jadi John Dewey ini adalah orang pertama yang membuat laboratorium psikologi yang berfokuskan penelitian di bidang pendidikan di laboratorium yang berada di Amerika pada tahun 1894 di Universitas Chicago University. Nah, ada beberapa ide penting dari John Dewey. Yang pertama adalah, anak itu adalah pembelajar aktif, dia tidak pasif, maka pembelajaran yang mengekang murid di dalam kelas diminta untuk menerima ilmu dengan cara mendengarkan penjelasan guru semata-mata. Itu, menurut John Dewey itu tidak cocok. Karena, anak itu adalah pembelajar yang aktif. Mereka itu selalu tertarik untuk mendapatkan pengetahuan. Lalu pandangan yang kedua adalah learning by doing. Jadi belajar itu akan lebih baik apabila ditempuh oleh peserta didik dengan cara learning by doing atau belajar dengan melakukan secara langsung. Kemudian, yang ketiga, John Dewey berpendapat bahwa seharusnya yang diajarkan guru itu bukan materi-materi teoritis saja, tapi lebih pada bagaimana guru bisa menanamkan sebuah sikap adaptif atau kemampuan beradaptasi kepada perubahan lingkungan. Itu jauh lebih penting menurut John Dewey dibandingkan dengan teori-teori yang di luar dari itu. Kemudian yang keempat adalah pemerataan pendidikan. Kalian bisa bayangkan di tahun antara tahun. Mungkin aja Dewey itu mulai aktif di bidang psikologi di sekitar awal abad 19 itu adalah masa di mana dunia baru saja selesai Perang Dunia Pertama dan menghadapi Perang Dunia Kedua. Di masa itu cenderung punya ide tentang pemerataan pendidikan, baik itu untuk orang di kota, orang di desa, laki-laki atau perempuan, kemudian etnis kulit putih, hitam. Nah, itu sudah muncul dalam pikiran John Dewey. Hai, kemudian tokoh yang ketiga yang kita bahas di sini adalah Edward Lee Thorndike. Thorndike ini itu lahir di tahun 1874 dan kemudian meninggal di tahun. Penelitiannya itu diarahkan pada penemuan tentang dasar-dasar teori belajar.
Menurut Thorndike, tugas terpenting dari sekolah itu adalah mengasah kemampuan nalar anak. Walaupun kita tahu bahwa Thorndike ini adalah tokoh behaviorisme, tapi ternyata dia punya ide bahwa yang terpenting dilakukan sekolah itu adalah mengasah nalar dari anak. Nah, sumbangsih terbesar penting bagi psikologi pendidikan diantaranya adalah dia menekankan bahwa hendaknya psikologi pendidikan itu mengembangkan keilmuannya dengan berdasarkan pada sains dan pengukuran yang objektif bagi pengembangan psikologi pendidikan yaitu sendiri. Gitu, jadi tidak spekulatif, tapi objektif. Ini adalah timeline perkembangan psikologi pendidikan kita mulai di upgrade awal abad 19. William James dan John Dewey itu melangkahkan pentingnya proses mental. Kemudian di pertengahan abad 19 tahun 50-an itu eksperimen behaviorisme yang dilakukan di laboratorium dengan subjek hewan. Seperti yang dilakukan oleh Skinner itu. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa atau filsafat positivisme itu kuat sekali di tahun-tahun itu. Sampai kemudian akhir abad 20 ini proses mental kembali diperhitungkan. Kenapa? Karena orang mulai sadar bahwa manusia itu tidak sama dengan robot dan tidak bisa diperlakukan sama seperti robot, apalagi disamakan dengan hewan. Kemudian muncul reaksi dari orang-orang yang menganggap bahwa proses mental itu penting, diantaranya adalah Benjamin. Belum kita tahu dia membuat taksonomi, yaitu taksonomi Bloom yang kemudian itu dijadikan dasar dalam proses pendidikan saat ini. Selanjutnya pilih jadi Cleveland itu didasari pada taksonomi yang dibuat oleh Benjamin Bloom itu kemudian di awal abad 21 itu setelah tahun 2000 ya sampai sekarang ini itu masuk pada awal abad 21. Nah, selain penekanan aspek sampean komdis, ternyata anak itu kalau high diforsir kognitifnya saja, pengetahuannya saja itu high sekarang. Itu dipandang bahwa perkembangannya itu tidak seimbang antara ya kita kenalnya otak kanan dan otak kiri kognitif yang ditekankan di sekolah itu biasanya hanya menstimulasi otak kiri saja, padahal kemudian ada penelitian tentang kecerdasan emosi yang diungkapkan oleh peneliti dari Harvard University namanya Daniel Golongan yang kemudian dia menyatakan dalam teorinya bahwa kesuksesan karir seseorang itu tidak ditentukan oleh high kognitifnya saja, bahkan kognitif itu pengaruhnya terhadap kesuksesan seseorang. Itu tidak lebih dari 12% yang dominan itu adalah pengaruh dari kecerdasan emosi dan kecerdasan emosi itu tidak didapatkan dari pembelajaran di dalam kelas high tidur. Jadi kemudian itu membuat semacam revolusi. Sekarang psikologi pendidikan itu tidak lagi berbicara tentang bagaimana memaksimalkan potensi kognitif dari peserta didik, tapi juga bagaimana membuat strategi itu seimbang mulai dari kecerdasan kognitifnya, kemudian kehidupan sosialnya dan emosinya. Jadi emosi prestasi itu juga jadi aspek yang sangat diperhitungkan, makanya kemudian ada konsep-konsep baru. Seperti preschool well-being, jadi sekolah yang high sejahtera, high baik fisik maupun jiwanya begitu high selesai. Jadi seperti itulah kira-kira perkembangan psikologi pendidikan dari awal abad 2019 ya, nanti kalian cek ya, kalian dengarkan sendiri di awal abad 20, pertengahan abad 20, akhir abad 20 sampai kemudian di awal abad 21 ini. Semoga video ini telah memberikan wawasan yang berharga dan menginspirasi Anda untuk terus menjelajahi dunia yang luas ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan terbuka terhadap ide-ide baru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menggali pengetahuan yang mendalam. Terima kasih telah menonton.